Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang domain perkembangan anak usia dini dan sekolah dasar berdasarkan tabel domain perkembangan, konsep dan praktik layanan dasar, konsep dasar layanan responsif, konsep dan praktik layanan perencanaan individual, dan juga konsep dan praktik dukungan sistem dalam bimbingan dan konseling. Materi-materi tersebut akan dipaparkan oleh kedua rekan saya. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai domain perkembangan peserta didik. Peserta didik sebagai individu sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi becoming, yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, peserta didik memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman ataupun wawasan serta pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Perkembangan peserta didik tidak terlepas dari lingkungan, baik itu fisik, psikis, maupun sosial. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup atau lifestyle warga masyarakat. Apabila perubahan yang terjadi itu sulit diprediksi atau di luar jangkauan kemampuan, maka akan melahirkan diskontinuitas perkembangan perilaku individu, seperti terjadi stagnasi perkembangan masalah-masalah pribadi atau terjadinya penyimpangan perilaku. Nah, menurut Mirik pada tahun 2011 pada halaman 33, bimbingan dan konseling berasumsi bahwa secara lahiriah manusia menggerakkan kepribadian individualnya secara berurutan dan secara positif menuju pengembangan diri. Nah, hal inilah yang membuat kita mengenali bahwa terdapat suatu kekuatan antara kita satu sama lain yang membuat kita meyakini bahwa kita adalah istimewa dan tidak ada orang yang menyerupai kita. Ini juga berasumsi bahwa potensi individual kita merupakan aset yang bernilai bagi masyarakat dan juga masa depan. Uman Suherman pada tahun 2011 di halaman 5 menegaskan bimbingan komprehensif merupakan pandangan mutakhir yang bertitik tolak dari asumsi yang positif tentang potensi manusia. Berdasarkan asumsi inilah, bimbingan dipandang sebagai suatu proses memfasilitasi perkembangan yang menekankan kepada upaya membantu semua peserta didik dalam semua fase perkembangannya. Bimbingan komprehensif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan. Yang kedua, tujuan komprehensif yaitu membantu peserta didik dalam mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan, pendidikan, dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Yang ketiga, fungsi komprehensif, yakni pertama, fungsi pemahaman, ialah membantu peserta didik atau siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya. Yang kedua, fungsi pencegahan, ialah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Yang ketiga, fungsi penyesuaian, ialah membantu siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keempat, fungsi pemecahan, ialah membantu memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data-data tentang latar belakang timbulnya masalah. 4. Prinsip bimbingan komprehensif, yakni yang pertama, bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. Yang kedua, bimbingan bersifat individualisasi, setiap individu bersifat unik. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Yang keempat, bimbingan merupakan usaha bersama sekolah. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Yang keenam, bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Yang kelima, komponen layanan komprehensif,
yaitu yang pertama, layanan dasar bimbingan, yakni pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan secara klasik dan kelompok. Yang kedua, responsif, yakni pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan segera. Yang ketiga, layanan perencanaan individual, yakni proses bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan. Yang keempat, layanan dukungan sistem, yakni memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.